Selanjutnya di sini ada beberapa event yang akan segera diadakan ya, dan mungkin kalian tertarik, di mana nanti setiap hari Kamis pada awal bulan, Agorik ini akan membagikan pengumuman tentang project-projectnya guys, dan memperkenalkan alat baru atau tools barunya ya untuk membantu kita membangun aplikasi secara berantai. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas project-project crypto, news crypto update dan semua hal-hal menarik di seputar dunia internet. Still always with me, gue Arif di sini, YouTuber receh yang sok-sokan ngerti tentang kripto ya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subscribe channel ini, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat tentunya. Di sini kami bukanlah financial advice ya guys. Jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini ya guys. So kalian harus bijak menggunakan modal kalian guys. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi untuk menentukan project kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke guys, di video kali ini kita ingin membahas project blockchain lagi guys, dan project ini masih baru, belum lama ya, mungkin kira-kira baru 2 bulanan ini. Dan kenapa saya ingin membahas project ini? Karena project ini cukup ramai diperbincangkan guys, dan beberapa hari lalu juga sempat menjadi salah satu project yang paling trending di searching atau diperbincangkan juga. Nah, di sini jadi saya semakin penasaran gitu ya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Without any further ado, let's talk about it. Sebelumnya kita mampir dulu guys di salah satu akun Twitter yang cukup keren, namanya adalah CryptoRank Platform guys, dimana di akun Twitter ini memberikan informasi-informasi yang cukup bagus ya, khususnya untuk mencari referensi project-project crypto yang masih baru ataupun yang lagi hype sekarang guys. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini ada trending search untuk project-projectnya. Di sini ada Helium, Terra Classic, Agorik, Polkadot, Polygon, dan juga Bitcoin. Nah, dari beberapa project ini yang membuat saya penasaran ada Agorik ini guys, dengan token tickernya BLD. Karena jujur saya masih asing ya dengan project ini. Project ini kalau kita lihat di iconanalystic.org ya, pada November lalu berhasil mengumpulkan dana sekitar 32 juta US dollar guys. Dan investornya pun cukup keren. Nanti kita akan coba cek di websitenya langsung. Dan di sini dijelaskan bahwa Agorik ini adalah sebuah rantai bukti kepemilikan yang memanfaatkan kontrak pintar JavaScript untuk membangun dan menyebarkan aplikasi terdesentralisasi dengan cepat guys. Dan pada Juli 2022 ini Agorik akan membuka kunci token dari penjualan publik CoinList guys. Jadi ini sudah selesai, kita tidak bisa mengikuti untuk penjualan token IDO-nya. Dan pada tanggal 30 Agustus kemarin, Agorik Token atau BLD ya kodenya, ini akan memiliki daftar utama di Huobi pada 30 Agustus guys. Dan waktu mulai perdagangannya ini masih TBA, tapi kalau kita cek di CoinMarketCap ini sebenarnya sudah ada dan sudah bisa dibeli di exchange Huobi guys. Agorik ini mengadakan penjualan token di CoinList pada bulan Desember 2021 guys, dengan harga ICO-nya tuh di 0,8 US dollar. Oke guys, kita langsung menuju ke websitenya aja ya, di agorik.com. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Jadi nanti kita bersama-sama untuk coba bedah ya untuk project ini guys. Oke, Agorik di sini merupakan sebuah blockchain ya dengan algoritma konsensus proof of stake yang menggunakan bahasa pemrograman hardened JavaScript smart contract guys. Kalau kita baca di sini ya, dimana smart contract ini bisa support untuk membangun dan juga menyebarkan DeFi dengan cepat guys. Nah, kenapa kita harus bisa membangun project ini dengan cepat? Nah, di sini disebutkan salah satunya adalah composable library, yaitu perpustakaan yang dapat dikomposisikan, di mana Agorik ini menawarkan perpustakaan komponen yang dapat digunakan kembali dan dapat disusun yang dikodekan oleh anggota komunitas berpengalaman seperti kita guys. Kemudian JavaScript first,
dimana di Agoric ini menggunakan alat yang sudah dikenal untuk membuat kontrak cerdas di hardened JavaScript guys. Kemudian juga untuk secure arsitektur ya, jadi arsitekturnya ini sangat aman dengan menghilangkan kategori bug keamanan yang kompleks. Maka Agoric ini menyediakan pembangunan dengan lingkungan yang lebih aman untuk mempercepat kontrak kita. Beberapa keunggulannya antara lain ya, market service, dimana nanti kita bisa mendapatkan akses yang mudah ke likuiditas dan layanan DeFi, termasuk berangkas perbendaharaan, tata kelola, dan juga automated market maker ya, atau yang biasa disebut AMM. Kemudian juga keunggulan dalam hal aset lintas rantai, jadi dimana nanti kita bisa membawa aset dari jaringan Cosmos dan Ethereum langsung ke project kita guys. Kemudian selanjutnya resource management, ini untuk pengelolaan sumber daya, dimana komponen dari Agoric ini akan membantu kita tetap fokus dalam membangun aplikasi ya, dan bukan pada integrasi protokol yang kompleks dan kode pihak ketiga. Kemudian juga beberapa fitur di sini antara lain public chain ya, dimana pelaku pasar ini akan menawarkan agar transaksi mereka itu dikonfirmasi oleh validator. Kemudian staker ini akan mendelegasikan token staking asli mereka ke validator untuk mendorong pelaksanaan transaksi yang benar, dan akan diberikan reward guys untuk mengamankan jaringan ini. Kemudian untuk local currency machine, unit akun yang konsisten yang memungkinkan dApps atau Decentral Apps ini bekerja sama karena mereka memiliki harga yang konsisten guys, dan bisnis dapat menganggarkan sumber daya yang mereka butuhkan, menjaga layanan dalam ekonomi yang adil dan seimbang. Kemudian untuk fitur staking, dimana nanti untuk pasar staking ini merupakan tempat pelaku pasar dalam ekosistem Agoric guys, yang menawarkan agar transaksi mereka itu dikonfirmasi oleh validator. Staker ini mendelegasikan token BLD untuk staking aslinya ya kepada validator untuk mendorong pelaksanaan transaksi yang benar. Token staking ini akan memberikan validator hak untuk berpartisipasi dalam jaringan dengan memvalidasi transaksi, dan staker akan mendapatkan reward atau hadiah untuk mengamankan jaringan ini guys, dan validator yang berperilaku buruk akan dipotong sahamnya atau di undelegate. Kemudian kita lanjut untuk roadmapnya guys, dimana sekarang kita sudah sampai di kuartal kedua tahun 2022 ya. Ini untuk mainnet fase 1 untuk Inter Protocol Preview Release guys. Dan untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa cek di sini, klik aja ya. Nanti akan dibawa ke halaman ini, dan ini targetnya adalah per bulan guys. Seperti yang bisa kalian lihat ya, ini untuk bulan September, dimana untuk community, kemudian development, dan juga security-nya. Nah, ini adalah beberapa item-item dari project yang sedang dilakukan. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Dan target ini akan diperbarui setiap bulan sesuai dengan roadmap-nya guys. Dan sini belum ada ya untuk target di bulan Oktobernya. Kita tunggu aja. Kemudian kita lanjut untuk tokenomics-nya guys, dan di sini disebutnya Agoric Economy 101, di mana BLD ini merupakan token native dari Agoric ini guys. Dan salah satu utility untuk token BLD ini bisa digunakan untuk staking. Jadi dengan melakukan staking untuk token BLD ini akan mengamankan dan mengatur rantai dan ekonomi Agoric guys, dimana token BLD dapat didelegasikan ke validator untuk memastikan eksekusi terdesentralisasi. Para stakeholders dari BLD ini akan diberi kompensasi untuk peran ini melalui staking reward dari penerbitan BLD baru serta bagian dari biaya interprotokol. Agoric di sini juga mempunyai stablecoin-nya sendiri guys, yang diberi nama IST yang dikeluarkan oleh Interprotocol. Dan ini merupakan stablecoin yang berkemampuan IBC yang dirancang untuk menjaga keseimbangan dengan USD untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan transaksi on-chain. Stablecoin IST atau IST ini dijamin berlebihan untuk memastikannya tetap mampu bertahan bahkan dalam kondisi pasar yang buruk. IST ini juga berfungsi sebagai token stabil atau stablecoin inti dalam ekosistem antar rantai dan dapat digunakan dalam rantai dan aplikasi di luar Agoric. IST akan digunakan untuk membayar eksekusi transaksi dan layanan rantai penting lainnya. Kemudian di sini disebutkan, kemudian di sini juga dipaparkan ya untuk token alokasinya, dimana untuk advisor ini mendapatkan jatah 3% dari total supply-nya ya, dan digunakan untuk saran dari para ahli, vesting bulanan 4 tahun dengan cliff 1 tahun. Kemudian untuk kontributor awal ini mendapatkan jatah 18,6% guys. Nah, digunakan untuk mendukung pengembangan rantai Agoric, vesting bulanan 4 tahun dan juga cliff-nya 1 tahun. Kemudian untuk penjualan umum atau public sale-nya kemarin ini 7% ya kemarin. Community dan juga ekosistem
sekitar 5,5% untuk alokasinya ya. Digunakan untuk mendanai pengembangan masyarakat, kegiatan dan juga dana masyarakat. Kemudian untuk early backers mendapatkan jatah 11,4%. Digunakan untuk menyediakan rantai agorik dengan bootstrap keuangan, vesting bulanannya 2 tahun dengan cliff-nya 1 tahun. Kemudian untuk private sale-nya atau penjualan pribadi ya, ini mendapatkan jatah 12,5% dan digunakan untuk mendukung pengembangan rantai agorik 2 tahun atau vesting bulanan 4 tahun dengan cliff-nya 1 tahun. Untuk foundation 12,5% jatahnya digunakan untuk pemberian hibah ya atau hadiah serta dukungan komunitas, advokasi dan juga penginjilan. Kemudian untuk alokasi operation sebanyak 12,5% ya. Ini untuk pengembangan dan pertumbuhan perangkat lunak OPCO di masa depan. Kemudian untuk network dan desentralisasi dialokasikan 17% dan digunakan untuk mendukung program yang meluncurkan dan mendesentralisasikan rantai agorik. Selanjutnya untuk tim pengembangnya ya, kita bisa lihat di sini orangnya sudah memperlihatkan mukanya dengan jelas banget guys. Kemudian juga untuk backgroundnya dari orang-orang ini pun bisa kalian cek sendiri ya nanti masing-masing. Di sini untuk chief scientist-nya ada Mark S. Miller, kemudian untuk CEO-nya ada Dean Tribble, Michael Jablon sebagai Chief Operating Officer dan lain-lain. Nanti kalian bisa cek sendiri ya, ada orangnya banyak banget di sini dan cukup docs banget untuk informasi dari tim-timnya. Dan di sini untuk backgroundnya sudah disediakan, kalian tinggal cek aja sendiri masing-masing guys. Tapi sedikit kekurangannya di sini tidak ada untuk media sosialnya dari orang-orang ini ya. Karena media sosial itu juga termasuk penting. Kenapa? Karena jika ada media sosialnya artinya orang ini tuh ada guys. Dan tentu saja dengan adanya media sosial itu kita bisa langsung berkomunikasi dari para pengembang ini. Kemudian selanjutnya untuk ekosistem dari Agoric ya. Di sini ada Chainlink, kemudian MetaMask. Jadi kemungkinan nanti akan support untuk wallet MetaMask. Kemudian ada IBC, ada Realm, Equation, kemudian ada Keplr. Nah, ini juga Depth Wallet. Jadi kemungkinan besar nanti juga akan support untuk wallet Keplr. Kemudian ada SCMA, ada RMIT University ya, dan juga Modable. Selanjutnya untuk backersnya di sini cukup banyak guys, dan para backersnya ini juga bukan backers abal-abal seperti ada Polychain Capital, EU21 Capital, ada Compound, Spartan, Spark Capital dan masih banyak lagi, dan ini brand-brand besar guys. Jadi kalau kita nilai dari segi backersnya, project ini bisa dibilang itu mempunyai potensi yang bagus ke depannya. Selanjutnya di sini ada beberapa event yang akan segera diadakan ya, dan mungkin kalian tertarik. Di sini untuk September tanggal 1 kemarin ya, ini untuk community call nomor 24 ya, dimana nanti setiap hari Kamis pada awal bulan Agoric ini akan membagikan pengumuman tentang project-projectnya guys. Dan ini tentu saja akan menjawab pertanyaan langsung, kemudian menyoroti project komunitasnya dan memperkenalkan alat baru atau tools barunya ya untuk membantu kita membangun aplikasi secara berantai. Kemudian juga di sini ada nanti tanggal 15 September Interprotocol Community Call nomor 4, di mana nanti kita akan membahas status interprotokol termasuk perkembangan terkini dan pencapaian yang akan datang, dan akan mempelajari lebih lanjut tentang posisi IST ya sebagai stablecoin yang dijaminkan berlebihan di ekosistem Cosmos IBC. Ada juga di sini nanti tanggal 21 September Messari Mainnet 2022 guys, di mana nanti tim Agoric akan berada di Mainnet 2022 yang diadakan di New York City dari tanggal 21 sampai 23 September mendatang. Dean Tribble ini tidak hanya akan berbicara tentang peluncuran interprotokol yang akan datang ya, tapi tim akan menjadi tuan rumah sosial pada tanggal 22 September mendatang. Kemudian ada juga di sini Cosmoverse 2022 guys yang akan diadakan tanggal 26 September, di mana Cosmoverse ini berlangsung di Medellin, Kolombia ya, dari tanggal 26 sampai 28 September, dan akan menjadi waktu yang sibuk bagi kita semua katanya. Dan bergabunglah dengan kami sepanjang konferensi di Keynote Dan Tribble, obrolan API Unggun Zaki Manian, atau salah satu dari beberapa lokakarya kami yang diselenggarakan di Ruang Santander. Jadi buat kalian yang mungkin tertarik untuk mengikuti event ini, kalian bisa datang aja. Kemudian di sini untuk Engage, di mana ada wallet, stake, vote dan juga explorer. Nah, di sini kalian buka aja ya. Contohnya untuk wallet nanti akan diterangkan di situ bagaimana cara membuat walletnya.
kemudian untuk stake itu bagaimana caranya ataupun tutorialnya, bagaimana cara votingnya, dan juga untuk explorernya. Nanti kalian bisa cek sendiri, dan jika ada pertanyaan kalian bisa tulis saja nanti di kolom komentar guys, dan mari kita berdiskusi bersama di kolom komentar. Untuk lebih lengkapnya tentang project Agoric ini ya, kalian bisa baca di resource-nya. Di sini untuk ekonominya, kemudian teknologi yang digunakannya, kemudian bagaimana sistem security-nya, kemudian papers-nya juga ada, dan untuk white paper-nya juga kalian bisa cek nanti di sini guys. Dan menurut saya untuk white paper-nya ini cukup bagus guys. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Ada 10 halaman. Di sini dijelaskan ya untuk Agoric solution-nya itu menawarkan apa aja, kemudian tentang Agoric token itu sendiri. Nah, di sini cukup menarik kalau kalian baca di sini ya. Stablecoin dari Agoric ini namanya RUN. Ini kalau kita cek di white paper ya, tapi kalau di websitenya kan namanya tadi IST. Nah, saya belum tahu untuk masalah ini apakah ada perubahan nama atau ada pembaruan. Ini saya kurang tahu ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin mengetahui, kalian bisa tulis saja di kolom komentar guys. Nah, di sini untuk protokol dari RUN itu sendiri yang merupakan stablecoin ya, dan lain-lain nanti kalian bisa baca sendiri di white papernya untuk bisa lebih memahami tentang project Agoric blockchain ini. Selanjutnya kita coba lihat untuk komunitasnya guys, khususnya di Twitter ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk followernya sudah cukup gede lah ya, sekitar 38.000 follower. Dan di sini diinformasikan pada tanggal 29 Agustus ya, bahwa Huobi ini sudah secara resmi ya melisting untuk koin BLD guys. Nah, ini ada pengumumannya di akun Twitter dari Agoric ya. Jadi kalian bisa membeli koin BLD ini di Huobi. Dan kalau kita lihat ya di coin market cap, Agoric BLD ini cukup stabil untuk pergerakan harganya guys, dengan posisi harga sekarang itu ada di Rp8.580, jadi masih cukup murah guys, dengan total supply-nya di 1 miliar saja ya, dan maksimal supply-nya ini ada di 1,2 miliar. Jadi kalau saya bilang sih ya cukup sedang lah ya, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu dikit. Secara market cap emang masih kecil ya, dan masih di urutan sekitar 2.900 posisinya, jadi masih jauh banget. Artinya di sini masih berpotensi besar ya untuk naik lebih tinggi. Seperti tadi yang saya bilang, untuk sementara baru listing di Huobi ya. Jadi karena Agoric ini merupakan blockchain, dan blockchain ini berdiri sendiri ya, biasanya itu pertama untuk menawarkan tokennya atau koinnya itu bekerja sama dengan salah satu exchange. Jadi ada sebagian project blockchain yang mengeluarkan koinnya itu tidak nebeng dari blockchain yang lain ya. Contohnya mungkin nebeng ke BSC atau nebeng ke Ethereum. Nah, untuk Agoric ini enggak ya, dia langsung menunjuk exchange Huobi untuk melisting koin BLD-nya. Dan kita tunggu aja, nanti pasti ada ya dApps khusus atau dApp utama yang bisa kita gunakan untuk swap, pool, dan lain-lain selayaknya kayak PancakeSwap itu ya. Tapi itu nanti setelah Agoric ini berkembang ya untuk ekosistemnya. Dan untuk informasi lebih jelasnya, baik update ataupun event-event yang akan diadakan oleh Agoric ini, kalian bisa follow aja akun Twitternya, atau kalian juga bisa follow akun Telegramnya ya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi, dimana untuk followernya itu sudah ada sekitar 8.500an member ya. Dengan yang online ini cukup gede guys, sekitar 1.200an ya. Jadi hampir sekitar 30%-nya ini yang aktif. Artinya di sini diskusi yang terjadi ini sangat solid banget guys untuk komunitas di Telegramnya. Nanti kalian bisa ikut nimbrung di dalamnya ya. Linknya akan saya kasih di deskripsi. Jadi kesimpulannya untuk project Agoric ini cukup lumayan guys, dengan berbagai keunggulan-keunggulannya, dan kita nantikan aja nanti bagaimana perkembangan untuk ekosistem dari Agoric ini. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kami harapkan video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, share jika ingin teman kalian mengetahui tentang project ini, dan tentu saja klik the like button. Tidak lupa kami ingatkan kembali ya, jika kalian ingin melakukan investasi dimanapun dan apapun, jangan lupa untuk selalu melakukan riset mandiri guys. Dan yang tidak kalah penting, gunakan selalu uang dingin untuk berinvestasi. Terima kasih, tetap berolahraga dan selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan tentu saja keep cuan. See you on the next video.